untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai usia Capres-Cawapres terus menuai pro dan kontra. Desakan ini pun berakibat pada status Ketua MK Anwar Usman yang harus diperiksa Majelis Kehormatan karena dinilai syarat kepentingan. Pakar hukum Bivitri Susanti yang bersama Forum Guru Besar ikut menjadi pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK membantah ada operasi rahasia menjegal Gibran maju Cawapres. Menurut Bivitri, seluruh gugatan berlangsung terbuka. Itu kan kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tertutup, ditutup-tutupi. Ini kan nggak tertutup. Bahwa ini politis atau tidak, ya silakan dinilai. Tapi perlu juga saya luruskan bahwa kalau dibilang baru sekarang meributkan MK, sebenarnya tidak. Sudah sering sekali kami banyak dalam diskusi, kemudian demonstrasi, bahkan banyak juga mahasiswa yang melakukan demonstrasi terhadap Mahkamah Konstitusi, putusan Undang-Undang Cipta Kerja, putusan Undang-Undang IKN, putusan Undang-Undang Minerba, putusan pimpinan KPK. Bukan hanya kali. Mantan Hakim MK Hamdan Zulfa dalam program Sapa Indonesia Malam menyebut bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Hal ini karena peradilan MK berbeda dengan peradilan umum. MK tidak bisa lebih jauh ya memutuskan bagaimana status perkara dari suatu perkara yang ditemukan pelanggaran etik. Itu tidak bisa lebih jauh dari sanksi etik hakim. Jadi, artinya tidak bisa memutuskan sebelumnya, betul Pak Hamdan? Bisa artinya tidak bisa misalnya merekomendasikan putusan itu batal. Itu tidak mungkin. Putusan itu dengan peradilan umum di mana itu langsung perkara diperiksa, ternyata dia tidak mundur, maka dia bisa dietik ya. Lain harus tidak pemerintah Cawapres dan Raka siap menghadapi putusan MK. Asalnya konstitusi berkaitan sebagai bacawa pres bos Pak. Terima kasih. Capres Gibran Raka dengan memproses putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Dengan mempertanyakan mengapa putusan MK lainnya tidak dipersoalkan, antara putusan Capres dan Cawapres terpermasalahkan. Itulah yang namanya rahasia. Karena bagaimanapun ada daripada tujuan rahasia yang dalam penjagalan yang dilakukan oleh ini. Kalau kita ini sekarang melihat, kalau kita tarik ke belakang mengenai keputusan MK yang lain, kenapa dengan diskusi-diskusi aja mereka sudah puas. Tetapi kalau seperti ini, sepertinya apapun keputusan MK yang tidak memuaskan, mereka akan mengejar lagi. Jadi saya kira ini kan sesuatu hal yang sebenarnya boleh dikatakan sesuatu yang memang ada tujuan dalam hal ini. Dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi ini mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres dengan menambah syarat baru bagi kepala daerah yang telah menjabat atau sedang menjabat di bawah usia 40 tahun. Putusan MK itu menjadi karpet merah anak Presiden Gibran Rakabuming-Raka untuk maju Pilpres 2024. Esok Selasa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi segera menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Pembacaan putusan digelar tanggal 7 November karena tanggal 8 November menjadi batas akhir pengusulan bakal pasangan calon pengganti jika ada penggantian bakal Capres-Cawapres. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pro dan kontra desakan pembatalan putusan MK menyoal usia Capres-Cawapres terus menjadi sorotan. Pasalnya besok Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK akan memutus hasil putusan sidang etik pada Ketua MK Anwar Usman soal putusan MK. Lalu bagaimana sebenarnya secara hukum ini bergulir
Lalu apakah ini mengganggu sistem pemilu di tahun ini dan juga apakah benar adanya upaya operasi senyap menjegal majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada pakar hukum tata negara yang juga pelapor dalam kasus ini, Zainal Arifin Mukhtar, lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus tim kampanye nasional Prabowo Gibran Habibur Rahman, dan juga anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum, Pak Titi, Pak Zainal. Ya, saya ke Mas Uceng, ini panggilan akrabnya kalau wartawan manggil Mas Zainal Arifin Mukhtar Mas Uceng gitu ya. Mas Uceng, kita tanpa mendahului putusan MK, tapi Anda sebagai pelapor, bagaimana melihat peluang besok MK akan memutus perkara ini? Iya, yang pertama kan kita mau bilang bahwa ini pelanggaran yang mustahil untuk ditolerir. Ya. Kenapa mustahil ditolerir? Karena kerusakannya itu sangat banyak. Saya kira di banyak tulisan, termasuk tulisan saya di Kompas, dan banyak hal kita udah mendiskusikan panjang kali lebar bahwa terjadi kerusakan yang terlalu besar. Bukan hanya sekedar terhadap Mahkamah Konstitusi, tetapi juga pada demokrasi, timbulnya dinasti politik, bahkan kemudian bisa menyandra proses kenegaraan yang akan berlangsung di tahun 2024 nanti. Ya. Artinya apa? Ada harus upaya untuk mengembalikan semacam restoratif, ya, untuk menegakkan restoratif justice di wilayah konstitusional, untuk mengembalikan ke keadaan yang tidak, ya, yang kembali serupa, yang kembali semula. Gitu. Maka yang pertama tentu bayangan kita kalau soalan penjatuhan sanksi terhadap Anwar Usman harusnya dengan mudah kita nyatakan bahwa harusnya jatuh. Ya, karena dia melanggar bukan hanya sekedar etis, saya kira melanggar peraturan perundang-undangan. Bahkan kalau mau dilebarkan soal konflik kepentingan, ada kemungkinan bisa menuju ke arah hal-hal yang lebih serius. Misalnya kalau kita baca Undang-Undang 28 tahun 99 soal penyelenggara yang bebas bersih, penyelenggara negara yang bebas bersih dari korupsi-kolusi dan nepotisme. Ya. Nah, tetapi yang kedua memang perdebatannya adalah soal apakah ini bisa berimplikasi kepada putusan MK. Ya. Nah, ada 3 kemungkinan sebenarnya yang pasti harus dibicarakan. Kemungkinan yang pertama adalah penjatuhan sanksi ke Anwar Usman tetap iya, tetapi kemudian apakah bisa berimplikasi, ini belum tentu bisa. Ini berangkat dari bunyi peraturan yang memang apapun dilakukan itu semua lebih banyak bicara pada soal penafsiran. Sama seperti Pak Hamdan Zulfa tadi yang saya dengar menyampaikan itu adalah bagian dari penafsiran. Jadi penafsiran beliau terhadap konteks peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa itu tidak bisa menuju ke sana. Tapi pada saat yang sama ada juga yang bisa menuju ke sana. Tapi sebagai kemungkinan pertama, kita terima sebagai kemungkinan pertama bahwa ini tidak bisa masuk ke arah putusan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah ketika dijatuhkan sanksi terhadap Anwar Usman, tetapi kemudian MK misalnya mengatakan ada hal serius yang berkaitan dengan putusan MK, ya, dan harusnya dilakukan penegakan, perbaikan terhadap putusan MK. Misalnya termasuk meminta kepada hakim MK untuk melakukan pemeriksaan ulang. Nah, mengikuti logika undang-undang kekuasaan kehakiman. Artinya bersidang kembali begitu ya, Bung Uceng ya? Ya, kalau itu dilakukan ada 2 kemungkinannya. Apakah MK akan menyidangkan ulang, ya? Dan ini pasti perdebatannya akan panjang karena dianggap tidak ada lagi final and binding, harusnya tidak ada lakukan pemeriksaan ulang. Atau kemungkinan yang kedua, MK melakukan pemeriksaan ulang karena sudah ada permohonan baru untuk memeriksa pasal 169 lagi. Nah, 169 yang diperiksa bukan undang-undang yang lama, tetapi undang-undang baru buatan Mahkamah Konstitusi. Nah, saya kira ada beberapa permohonan masuk, termasuk yang dilakukan oleh saya dan Mas Denny Indrayana. Kami kemarin hari Jumat memasukkan permohonan untuk pengujian ulang 169. Ini demi untuk mengatakan menghilangkan kemungkinan orang melakukan perdebatan panjang soal keabsahan pencalonan presiden dan lain sebagainya. Jadi ini harusnya disambut sebagai konteks positif untuk menghilangkan. Anda bisa bayangkan kalau hasil sudah ada tapi terjadi perdebatan. Dan yang ketiga, kemungkinan yang ketiga tentu saja adalah ketika MK memandang ada kesalahan pada Anwar Usman, lalu kemudian itu berimplikasi pada putusan karena
kalau Anwar Usman tidak ikut dalam proses putusan, maka kemungkinan putusannya kan menjadi lebih konstelatifnya menjadi berbeda. Oke. Karena putusannya menjadi 4-sama, dan dalam konteks 4-sama itu kemungkinan beradanya ketua sidang, atau kalau ketua MK tidak ada maka itu beralih kepada wakil ketua, itu menjadi pemenang. Artinya harusnya dissentingnya yang menjadi pemenang. Nah, saya kira kalau yang kemungkinan ketiga ini dilakukan oleh MK, maka itu berimplikasi pada putusan. Nah, ada 3 variabel kemungkinan itu dengan sedikit variasi di kemungkinan keduanya. Tapi saya yakin MK yang terdiri dari orang-orang yang saya kira sangat berkualitas, berintegritas, saya kira akan mengambil mudah-mudahan hal yang terbaik untuk menyelamatkan demokrasi, termasuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi sendiri. Ya, ini juga ada ketentuan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, kalau saya tidak salah, koreksi kalau saya salah, di pasal 17 ayat 5 dan 6. Apa? Ini koreksi atas putusan penting karena banyaknya kejanggalan yang dinilai oleh sejumlah pihak dalam proses terbitnya putusan itu. Nah, saya akan ke Bung Habibur Rahman. Bung Habib, ya partai Anda seragam lah ya, begitu menduga ada operasi senyap dan upaya penjagalan terhadap bakal calon wakil presiden Anda, Gibran Rakabuming Raka. Sejauh ini yang Anda lihat jalannya sidang etik yang berlangsung di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seperti apa? Dan apa yang membuat Anda menduga ada operasi senyap dan upaya penjagalan terhadap Gibran, Bung Habib? Iya, tentu kami mendapatkan informasi, mendapatkan masukan bahwa memang ada yang ingin melakukan penjagalan terhadap pencawapresan Mas Gibran Rakabuming Raka. Kami tidak bisa langsung begitu saja mempercayai, tetapi kami melihat dan memetakan respon masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, tentu banyak masyarakat yang mensyukuri, yang menerima, yang berterima kasih kepada MK terhadap putusan ini, karena memberikan kesempatan pada generasi muda yang berprestasi, pernah terpilih dalam proses itu untuk dalam sangat bergengsi walaupun belum berusia tahun. Ada bagian masyarakat ya, aktivis ya, elemen kritis yang memang mengkritikkan MK tersebut. Ya, ada berkepentingan ya, yang tentu melihat potensi sulitnya mengalahkan Pak Prabowo Gibran. Nah, kenapa? Seperti apa? Ada 2 ya. Yang kami lihat, yang pertama adalah terkait dengan apa isu hak angket DPR ya, di mana nggak pernah terjadi di belahan hak angket ditujukan kepada putusan lembaga peradilan. Nah, padahal itu kan pengajunya jelas-jelas pihak yang saya pikir punya kepentingan. Yang kedua ya, soal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini. Kalau mempersoalkan etika, saya masih bisa memaklumi. Ya. Banyak masyarakat dalam hal apapun kita dikritisi ya. Tetapi ya, kalau demand-nya adalah petitumnya adalah membatalkan putusan MK, termasuk usulan-usulan yang saya katakan agak ajaib ya, seperti menguji materi hasil putusan MK ya. Ini kan jelas bertentangan dengan hal yang amat mendasar yang seharusnya menjadi pengetahuan masyarakat, bahwa pasal 24C itu Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir ya. Dan putusannya bersifat final. Ini kan bukan persoalan penafsiran, ini hal dasar yang bersumber dari logika dasar, yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar dalam hukum gitu kan. Ketika Mahkamah Konstitusi memang tidak ada peradilan ulangan ya, tidak ada banding, tidak ada kasasi, sehingga demand-demand yang tidak masuk akal ini menurut saya adalah sudah mengarah kepada disobedient ya, terhadap pembangkangan terhadap putusan hukum, yang artinya pengingkaran terhadap konsep negara hukum. Nah, ini yang menjadi kerisauan kami ya. Nah, sehingga kami perlu menyampaikan hal ini kepada publik. Mari publik sama-sama menilai. Nah, terkait misalnya ya, sudah berkali-kali kita bahas perbedaan pendapat tentang substansi atau tentang pertimbangan-pertimbangan
yang ada dalam putusan ya, Oke. putusan Mahkamah Konstitusi. Ya kan kita sudah paham bahwa setiap putusan lembaga peradilan itu harus dianggap benar ketika sudah diputuskan, karena setiap benar, perdebatan ending. pasti ada endingnya. Oke. Nah, itulah yang terus sekarang didaur ulang soal open legal policy, soal segala macam. Kalau Anda lihat ya konstruksi permohonan dari semua pemohon yang masuk ke MK, itu aja isinya. Open legal policy, soal perkara yang sudah didaftarkan lalu dicabut. Entar. Ya kan saya belum jawab. Yang soal konflik kepentingan ya. Kemudian soal konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini ya, Mahkamah Konstitusi ini sudah berkali-kali memeriksa perkara terkait Mahkamah Konstitusi sendiri. Apakah dengan demikian Hakim Konstitusi semua edisi ya dari pertama sampai terakhir akan dipersoalkan? Begitu juga Hakim Agung Saldi Isra. Hakim Konstitusi Saldi Isra yang pernah memeriksa perkara yang sangat menguntungkan dirinya seorang diri, yaitu pasal peralihan di Undang-Undang 7 tahun 2020 di mana diatur bahwa Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat ya dianggap memenuhi syarat, padahal waktu itu dia belum 55 tahun ya, dan terus menjabat sampai umur 70 tahun sehingga ada keuntungan ekstra 5 tahun terhadap Saldi Isra. Ini juga kan nggak pernah dipersoalkan. Apakah Saldi Isra akan dihukum ya secara etik atau tidak? Itu. Nah, yang perlu kami sampaikan kepada publik. Oke, Bung Habib, Anda mengatakan tadi banyak demand-demand yang tidak masuk akal. Tapi begini, Prof. Jimli sendiri sebagai Ketua MK ini sudah memaparkan sejumlah fakta begitu yang ia sendiri menduga menyalahi aturan main di MK begitu. Salah satunya perkara administratif begitu, di saat ada penggugat memasukkan materi gugatan, lalu dicabut kembali, lalu diajukan kembali tanpa ditandatangani begitu. Nah, fakta-fakta seperti itu apakah menurut Anda itu masuk akal? Bukan gini, Anda salah kutip ya. Jadi gini, secara standar saja ini Pak Uceng tahu, Mbak Titi tahu lah, hakim atau pengadil tidak bisa mengomentari sesuatu yang sedang diperiksa ya, dan apalagi mengambil putusan. Jadi belum ada putusan apapun yang Anda dapat dari metode doorstop ya. Doorstop kan itu kan. Lalu Pak Jimli mengatakan dengan spontan dan lisan, itu bukan putusan apapun. Jadi ya memang bukan putusan, tapi itu kan fakta begitu yang diungkapkan oleh Prof. Jimli. Pernyataan spontan dan lisan itu kan bisa gradasinya jauh di bawah pernyataan resmi ya. Yang kedua ya, tidak benar yang soal pendaftaran yang sudah dimasukkan lalu dicabut lalu dibatalkan pencabutannya, dan setelah itu Pak Jimli juga sudah mengatakan ada pemeriksaan di mana pemohonnya dipanggil dikonfirmasi benar nggak tidak jadi pencabut, sehingga perkara ini terus bergulir. Jadi rekan-rekan juga memang agak sulit soal teknis hukum. Ketika Anda mengutip maka harus lengkap. Pernyataan hari ini ya kan mungkin besoknya sudah ditanggapi, itu ya yang harus lengkap dijadikan rujukan oleh rekan-rekan. Baik. Ini saya akan beranjak ke Mbak Titi. Sebelum ke Mbak Titi, Oke. saya tambahkan sebelumnya. Ya, silakan Bung Uceng. Jadi Bentar ya Mbak Titi. saya kira pelanggarannya nggak sesederhana itu ya. Pelanggarannya nggak sesederhana itu, karena bagaimana mungkin ada permohonan diperbaiki itu masuknya di hari libur, dan proses-proses yang sebenarnya melanggar secara hukum acara. Satu. Yang kedua, kalau dikatakan ada permohonan tidak masuk di akal, mungkin Mas Habibur Rahman tidak membaca Undang-Undang MK dengan baik, Undang-Undang MK dan PMK, karena di situ diperbolehkan kita untuk menguji ya sesuatu yang sudah diputus MK sepanjang dengan alasan konstitusional yang berbeda. Jadi nggak ada larangan sebenarnya untuk menguji kembali sepanjang kita membawa logika dan batu alas yang berbeda dibanding dengan yang sebelumnya. Jadi itu ya benar, itu betul batu alas, tapi ini bukan novum, itu bukan temuan fakta. Kita berbicara soal norma. Jadi jangan dianggap ini seperti novum, ya kan Anda menganggap temuan MK seperti novum. Ya enggak, ini saya harus potong karena nanti Anda kesempatan untuk menyanggah kembali. Silakan Bung. Oke, silakan. Undang-undang MK dinyatakan boleh diuji, dan ya bolehnya bukan seperti itu konteksnya. Jadi enggak ada larangan. Enggak, bukan enggak ada larangan. Secara formil enggak ada larangan, tapi secara ini audionya secara ini tidak jelas. Kita kasih kesempatan dulu Bung Uceng sebentar. Silakan Bung Uceng. Ya, jadi di Undang-Undang MK, putusan MK pun kalau sudah diputus
itu masih bisa diuji sepanjang digunakan alas uji yang berbeda atau alasan yang berbeda, dan itu diserahkan kepada hakim konstitusi untuk menilainya. Jadi tidak bisa dikatakan sepanjang sudah diputus tidak boleh diuji lagi. Ada kemungkinan untuk diuji. Bahkan saya kira kalau kita masih ingat sistem pemilu serentak yang dulu diperjuangkan akhirnya menjadi serentak sekarang, itu dulu ditolak terus oleh Mahkamah Konstitusi sebelum dilakukan pengujian baru. Jadi saya kira pengujian itu menjadi hal yang lumrah, jangan kemudian dianggap sebagai hal yang mengada-ada gitu ya. Karena itu memang diperbolehkan secara undang-undang MK maupun di peraturan Mahkamah Konstitusi. Ya, Gitu. saya nanggapi ya. Oke, sedikit ya, nanti saya kasih kesempatan Mbak Titi belum ngomong loh. Silakan Bung Habib. Nah, iya, saya menanggapi. Silakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Uceng, saya paham banget, khatam juga hal seperti itu. Jadi setiap undang-undang itu bisa berkali-kali diajukan uji materi dengan batu uji yang berbeda, ya, dengan karakteristik permohonan yang berbeda. Iya. Tetapi ya ini bukan semacam peradilan ulangan, bukan semacam novum. Misalnya hasil MK akan dijadikan ya dasar untuk mengajukan kembali permohonan uji materi. Itu kan logika novum. Ya. Nah ini nggak bisa gitu loh. Itu yang nggak pas. Tapi kalau di suatu saat misalnya dalam kondisi perkembangan dan dinamika di masyarakat, ya ada yang namanya living constitution memang, gitu loh. Ada pertimbangan lain, ada batu uji lain, ya diajukan permohonan, ya silakan saja. Tapi bukan seperti ini. Secara formil benar apa yang disampaikan oleh saudara Uceng, tetapi secara substansi tidak bisa putusan MK itu dijadikan semacam novum untuk mengajukan permohonan baru. Ini akan sangat-sangat bertentangan dengan konsep bahwa MK itu peradilan tingkat pertama dan terakhir, bukan peradilan ulangan sebagaimana tidak ada istilah peradilan ulangan sebagaimana di Pasal 24C. Gitu. Ini yang punya kewenangan nanti sebenarnya untuk bisa menilai begitu apakah ini bisa memerintahkan MK untuk bersidang ulang atau tidak. Mana bisa, nggak bisa. Ya, nggak. Begini, itu kan sebenarnya kewenangannya ada semua di MK. Bung Habib bisa bilang nggak bisa, tapi nggak bisa. MK nggak bisa memerintahkan untuk memeriksa ulang. Itu yang saya harus tegaskan. Iya, tapi di Undang-Undang Kehakiman itu ada, Bung Habib. MK nggak bisa memerintahkan untuk memeriksa ulang. Pasti sepakat Pak Uceng. Gitu. Oke, saya kasih kesempatan dulu untuk Mbak Titi. Ini di luar, ya ini sekarang kita lihat sendiri ya, Bung Habib dengan Bung Uceng ini kan sebagai pelapor dan juga yang punya kepentingan sebagai pengusung bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka, ini saling berdebat begitu dan begitu riuhnya. Nah, Mbak Titi, Anda melihat fenomena seperti ini, menurut Anda, apakah ini sengketa pilpres di saat pilpresnya sendiri belum dimulai? Iya, ini memang ekses dari adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review ya. Dan ini adalah fenomena yang bisa dikatakan dalam derajat berbeda tentu saja selalu dari pemilu ke pemilu itu terjadi. Jadi ini respon dalam banyak hal. Misalnya bisa saja partai politik di parlemen ataupun non-parlemen tidak puas dengan norma di dalam undang-undang pemilu, lalu kemudian ingin mencari jawaban atas keadilan pengaturan itu di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu di banyak negara pengadilan menerapkan batas-batas yang sangat tegas. Sejauh mana mereka bisa memutus sesuatu yang bisa berdampak pada pengaturan pemilu. Karena pengaturan pemilu itu bukan hanya diubah dan dilaksanakan, tetapi juga dia harus memperhitungkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Akan sangat berbahaya sekali kalau masyarakat menganggap putusan pengadilan itu punya agenda politik. Selain itu juga penyelenggara pemilu dan pemilih harus diberikan kesempatan yang memadai untuk mampu melaksanakan suatu putusan pengadilan. Di Amerika Serikat misalnya, itu pengadilan itu punya kemampuan untuk, bukan kemampuan ya, tetapi rambu untuk menahan diri. Mereka menyebutnya dengan Purcell Principle. Jadi kalau sudah mendekati tahapan, pengadilan itu ketika mengabulkan sekalipun, itu tidak langsung serta-merta memberlakukan. Jadi diberlakukan di pemilu berikutnya. Karena kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan juga independensi peradilan supaya tidak dipolitisasi, itu sangat penting
penting begitu. Bahkan di negara-negara Eropa ada yang disebut dengan prinsip menjaga stabilitas undang-undang pemilu di dalam Venice Commission begitu. Di situ disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemilu, lalu komposisi struktur penyelenggara pemilu, daerah pemilihan itu maksimal 1 tahun bisa diubah. Nah, kalau di kita rentang itu diterobos sedemikian rupa ya, akhirnya tidak salah kemudian kalau anasir-anasir politis itu menyertai. Jadi kemampuan hakim untuk menjaga dan memperhatikan tahapan pemilu itu sangat penting, Mas Radi. Di tengah situasi kapan saja judicial review itu bisa dilakukan gitu. Oke, nah ini juga penting melihat situasi pilpres yang seperti ini, Mbak Titi, yang sudah riuh begitu ya, padahal taraf ide dan gagasan saja belum muncul sepertinya untuk banyak bakal capres dan cawapres begitu. Nah, saya akan minta pendapat Anda, apakah nanti adanya fenomena seperti ini bisa dibilang upaya saling jegal begitu, karena ini dua ranah yang sama sekali berbeda sebenarnya, politik dan juga hukum, tapi di tengah-tengahnya ada upaya saling jegal. Ini juga agak lucu menurut saya. Dan apakah hasil putusan MK nantinya jika sudah berputus ini akan mengganggu sistem pemilu? Saya akan tanyakan ini ke Mbak Titi, tapi kita jeda dulu ya Mbak di Sapa Indonesia Pagi. Sesaat lagi kami akan segera kembali.